Pernah nggak lo ngerasa ada satu personil band yang sebenarnya nggak layak tapi masih dipertahankan? Jujur. Iya dong. Kayaknya gua sih ya. Jawab jujur ada, pernah. Jawab Oke. jujur pernah banget. Yang tadi Ve lu cerita di belakang. Udah spill aja ya. Spill aja. Yang gaya rambutnya apa tadi? Halo Super Friends, balik lagi di Super Talks bareng gue Rio Wicaksono. Kali ini kita akan ngebahas soal kebangkitan musik cadas di Indonesia. Udah pasti nggak mungkin gue sendiri karena gue mah apa untuk topik seperti ini. Tamu-tamu gue ini yang udah pakar istilahnya kalau misalkan kita ngomongin musik ekstrim di Indonesia. Yang pertama tamu gue adalah Ronald Alexander. Dan juga ada Avedis Mater, dua-duanya adalah seorang musisi. Nah, apa kabar teman-teman? Lovely ya? Dibaik-baikin. Dibaik-baikin, jangan Iya, gitu iya. lah. Kalau ada apa-apa tuh jangan terlalu kelihatan. Oh iya benar-benar. Baik. Nah gitu. Aman terkendali. Aman terkendali. Soalnya nggak pernah ada juga tuh yang jawab jujur misalkan emang lagi kurang baik kayak gimana apa kabar? Lagi nggak baik gue. Iya, Nggak ada juga sebenarnya ya. Ada cepet. Oh, udah jadi pinjem duit. Kan kurang baik gitu biasanya Iya dia. benar-benar. Tapi kegiatan akhir-akhir ini lagi pada sibuk ngapain? Kalau gua sehari-hari ngurus itu Helion ya, clothingan. Ave ngapain aja Ve? Lagi sibuk apa? Aku lagi writing session lagi sama Strangers. Rencananya tahun ini semoga bisa rilis lagi. Pengennya bisa rilis album sih tahun ini. Oke. Tapi ya ternyata bikin album itu tidak secepat dan semenyenangkan bikin EP ya. Karena Karena tracknya lebih banyak? Iya, Oh. durasinya tuh lebih panjang gitu kan. Itu. Terus paling kalau yang day to day aku bikin produk digital ya. Iya buat super friend yang gitaris mah harusnya tau lah produk digital aku. Kamu bisa cek Website sendiri juga bahkan kan? Website sendiri. Avetsmuter.com. Nah, Avetsmuter.com. Nah, di situ. kalau tadi kan kita topiknya adalah kebangkitan musik cadas Indonesia. Oke. Nah, kalau misalkan menurut kalian sendiri perkembangan musik ekstrim sekarang tuh seperti apa sih? Kayak bangkit aja ya. Bangkit aja. Bang, iya. Kalau dibandingkan di 2010-an ya Ve ya. Oh, kalau di 2010-an sih berasa ya. Berasa Itu bangkit banget. iya, soalnya yang bener-bener band yang kencang itu banget gitu. Iya. Bisa jadi headliner lah gitu. Bisa. Pokoknya tolak ukur gua, Oke. gua bilang 2010-an itu maksudnya peak-peaknya musik cadas atau ekstrim musik tuh Iya. Hammer Sonic Hmm. pada saat itu berasa kayak Deathfest. Headlinernya band death metal, Hmm. mostly band death metal gitu. Iya, Itu iya, tuh iya. berasa sih. Terus waktu itu kan hampir setiap tahunnya tuh cukup rutin Deathfest di Jakarta Deathfest lah, Ya. Bandung Deathfest lah, sampai ada Grindfest yang cukup rutin lah gitu. Terus setelah era COVID kan sempat ya meredup. Sekarang baru mulai bangkit sih. Cuman emang belum sepik di 2010-an. Secara movementnya mungkin mirip mungkin ya. Tapi genre musiknya nggak seperti 2010-an. Sekarang Iya. lebih beragam. Lebih beragam, beragam, lebih yes. musiknya tuh masih ada nyanyinya lah atau masih ada apanya lah gitu. Nggak yang zaman 2010-an tuh terasa kencengnya tuh Pol. iya pol gitu. Oke. Soalnya di 2010-an itu teman-teman gue yang kenalan yang gue tahu masih main death metal atau black metal, Iya. grindcore. Sekarang Stoner. mereka tuh udah semakin beragam tuh. Iya. Oh mereka sekarang udah ya itu entah stoner lah atau doom lah, sludge lah atau apa sekarang? Emo gaze lah. Apakah Iya, karena semakin black tua? gaze lah. Iya, iya. Post hardcore, post Iya. metal. Jadi Iya, iya. udah semakin beragam sih. Mungkin Umur juga ngaruh nggak? Nah, Umur- semakin tua gitu. Jadi Iya, mungkin bisa lo juga jadi sih. nggak sengebut itu gitu mungkin. Mungkin ya. Iya mungkin ya. Pengennya yang lebih gampang ah. Walaupun tadi kalau misalkan lo ngomong kayak death metal bisa menjadi headliner utama di sebuah acara. Iya, Kemarin pada saat di itu ya. tanggal 1 April sempat kaget juga ada nyebar juga tuh di Instagram tuh ada Neurosis, Converge sama Poison the Well datang ke Indonesia. Itu Ternyata kayaknya- April Iya. Fools ya bang. Iya. Padahal itu jackpot ya. Jackpot lagi lagi. seandainya. Iya kan? Gokil. Itu kan yang bikin anak media Bandung kalau nggak salah ya. Oh gitu ya? Iya kalau nggak salah ya. Oh. Terus di bawah itu ada Jurnal. tulisannya kecil. Ada tulisannya Alice
Modern Alice Guns. bener. Strangers. Iya. Itu tuh pagi-pagi aku lihat di grup. Wah, apa nih gitu? Iya, bukan di grup Strangers dulu. Oke. Di grup Strangers, nih si Dika waktu itu. Si Dika mau ngepost ini. Pas aku lihat, anjing lucu banget. Bikin April Fools terus niat bikinnya. Iya bener. Itu cukup bikin shock banyak orang sih. Bener. Oh, kegocek sampai baca yang di atas. Iya. Elang present. Iya. Itu apa sih Lang Present? Elang tuh dulu ada studio Elang di Bandung. Oh. Dia tuh konsepnya seringkali studio show. Baca Elang Present, Iya, itu iya. pasti band tersebut studio show di sana. Iya, Di iya. si studio Which is Elang nggak itu. mungkin ya. Oke. Nah, kalian kan manggung udah ke berbagai kota. Ya kan udah di mana-mana lah gitu. Ada nggak ketika kalian datang ke sebuah kota yang ternyata scene-nya di luar ekspektasi, yang kayak, ternyata di kota ini lebih gede daripada yang gue pikirkan misalnya. Pernah nggak? Waktu Strangers Tour, tour orang asing part 1. Waktu itu tuh kami ke, yang aku gak nyangka tuh di Aceh. Ya, ternyata di sana itu scene-nya, Gokil. iya, scene-nya kuat, scene-nya jalan. Jadi ketika ngobrol sama mereka, seringkali tuh solusi itu cepat didapat gitu loh. Ya karena memang scene-nya cukup kuat gitu dan belum merasa membutuhkan sponsor yang gede-gede banget gitu. Oke. Mereka masih strong. Aceh ya? Aceh. Gile. Pernah manggung di Aceh juga, Nal? Pernah, kalau gue Dan setuju? setuju. Kalau gue waktu itu nggak sampai Aceh, Takengon. Wah, Wah itu gokil gila juga. ampun Gitu. sih. Oh. Ya itu udah di wilayah Aceh juga. Udah wilayah Cuman Aceh. dia daerahnya tuh dataran tinggi, pegunungan. Daerah seindah itu. Kayak di kaki bukit gitu? Yes, dan belakang panggungnya tuh danau. Danau. Itu sebenarnya kayak area wisata juga ya. Oke. Dan ternyata antusias dari teman-teman di Takengon untuk waktu itu Burger Kill, wah Tinggi. gak nyangka sih gitu. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Gen Z kan sekarang emang lagi kondisi prime-nya bisa dibilang. Ya. Menurut kalian regenerasi musik ekstrim Indonesia itu kondisinya gimana sih? Banyakkah talentnya? Kebenaran tuh di YouTube aku ada program suka ngeriak band baru. Ya. Tapi berdasarkan submission. Oke. Jadi bukan aku yang nyari. Jadi tapi orang ngirim ya? Iya, mereka ngirim. Mm-mm. Kalau lihat sih lumayan masih banyak band-band baru yang kelihatan lah ketika lihat video klipnya tuh orang-orang masih pada muda-muda nih gitu. Dan musiknya updates lah. Masih lumayan banyak dari setiap aku bikin episode itu kayak ada 10-15 band tuh yang emang asli band muda gitu. Iya. Band muda dan mereka baru video klip baru punya 1 atau 2 gitu. Berarti regenerasinya jalan. Cukup berjalan walaupun aku sangat berharap harusnya bisa lebih masif ya, bisa lebih berombak gitu. Bisa lebih riuh gitu harapannya. Itu genrenya macam-macam atau satu aja? Kebenaran yang masuk tuh biasanya genre yang hardcore modern yang kayak yang kayak No Loose yang gitu-gitu lah, kayak Ants yang gitu-gitu masuknya. Anxious gitu ya. Yang kencang-kencangnya area sana. Tapi mungkin karena aku ngebandnya sama Strangers juga kali ya. Jadi ya yang mendengarkan tuh mereka gitu. Jadi ketika aku ada submission jadi yang ngirim begitu. Untuk di genre itu sebenarnya cukup tenang lah kalau ngomongin regenerasi. Tapi di genre lain itu aku. Genre lain apa yang menjadi concern Ave? Rock jarang. Yang maksudnya yang kayak modelan kayak Edani gitu. Kayak pas band lah gitu kan. Jarang kayaknya ya. Oh iya itu Sekarang jarang bener. Tapi kalau di area metal terlebih hardcore ya. Hardcore banyak banyak banget sih regenerasinya. Iya, Bahkan maksudnya gue kan temenan sama anak-anak Futura. Ya. Iya, circle mereka tuh pasti mostly Gen Z. Ya, gitu. muda-muda. Di satu gigs misalnya Strangers lah yang mau two step atau apa tuh ya pasti ya di mostly itu lu lihat ini pantarannya tuh ya Gen Z semua Gen Z, sih yes. kayak gitu sih. Ya, Dan gue sih bisa merasakan sih, maksudnya bisa ngeh lah, ini ada sih regenerasi di khususnya di itu ya hardcore dan metal ya. Terus kalau misalnya tadi ngomongin soal Gen Z, tapi gue yakin Gen Z pasti familiar dengan nama Burger Kill. Nah, ini buat Ronald nih. Aku keluar frame boleh? Jangan. Dengar nih, mungkin koreksi kalau gue salah Nald ya. Salah. Skip. Lu kan Next topic. Aku tahu siapa yang bikin pertanyaan ini. emang dia pengen banget denger jawaban dari Ronald yang ini nih. Doyan dia. Kurang tidur soalnya. Iya.
waktu itu pas berpisah dengan BK. Oke. Itu posisi udah kelar rekaman album terbaru mereka. Bener apa salah? Gue ingat dulu ya. Udah ya kayaknya ya. Kayaknya udah ya. Beres semua 100% untuk vokal udah ketik semua ya? Aku bantu boleh gak? Aku bantu. Udah. Ketika proses rekamannya atau dapurnya nih udah diselesaikan, kenapa waktu itu lo memutuskan untuk keluar? Kan itu udah saatnya ibaratnya panen ya. Gua memutuskan keluar. Kenapa ada peristiwa lu keluar? Ini super fan yang Clipper get ready. Ini saatnya Get ready. Bener nih, Ini saatnya. ini harus hati-hati banget nih. Siapin ya. Gue pengen slow living di pulau kosong gitu. Bacot. Iya bener. Berarti bikin band reggae dong? Enggak, Oh, gue enggak pengen ya? mancing aja, spare visi. Tapi pendapat kalian, Ave dulu deh. Oke boleh. Tentang single terbarunya BK. Kalau jujur Kita ya. ada lie detectornya di sebelah sana, jadi kalau lu bohong dia nyala. Disetrum gitu. Setrum ya maksudnya. Setrum. Tiba-tiba jadi gosong gitu, jadi gosong. Aku doyan BK. Ya. Aku tuh doyan BK dari Beyond Koma lah. Dan dari rilisan BK satu album ke album lain tuh terasa banget sering terasa pasti ada yang upgrades lah. Entah soundsnya entah apanya. Dan di yang kemarin sih, di yang terbaru sih Continuum ya. Dari awal aku buka video klipsnya, klik gitu itu udah anjing bagus ya gitu. Terus perpindahan gaya pindah parts musiknya tuh berasa modern gitu. Berasa wih baru nih gitu modern gitu. Aku ada band sama Putra juga kan. Stranger sudah meres Putra juga sama. Jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak kebayang aja oh ini kayaknya keputusannya gara-gara ini deh, makanya part ini begini gitu. Oke. Jadi ketika aku mendengarkan si single BK yang baru, buat aku sih jauh lebih menyenangkan lah. Ketika didengarkan. Ya sound juga mereka makin hari makin bagus juga ya. Makin explore gitu ya. Iya makin explore. Isian-isiannya juga. Ronald di mana, Nal? Jujur. B aja. Bukan gua vokalisnya soalnya. Enggak. Ya, bagus. Bagus. Nadanya kayak ada tapinya tuh. Bagus. Maksudnya itu lagu yang tepat lah untuk menyambut Untuk jadi single. Vicky. Iya, untuk menyambut Vicky ya gitu. Liriknya berubah gak lagu itu? Oh itu lagu yang gak ada di album. Oh lagu itu tuh gak ada, berarti lagu gitu. baru. Yes. Musiknya pun fresh. Baru. Yoi. Oh, Tapi belakangan kan sebenarnya banyak event yang bermunculan juga. Kayak misalkan ada Origin Fest. ya. Terus ada Hellprint. Sampai bangkit lagi tuh ada Jakarta Dead Fest. Terus Bandung Dead Fest juga kan. Flower City Dead Fest juga. Power City Fest ya? Flower City Oh, Fest. ada date-nya ya? Aku lupa. Mas Rio ternyata death metal banget. Dibisikin Ternyata dari tahu lagi ya. Iya. Abang-abangan death metal. Abangan death ternyata. Sebutnya 3 lagu death metal gitu. Ada polisi skenanya. Menurut kalian tapi gimana? Mungkin tadi ironically speaking juga kalau misalkan talent barunya kayaknya masih kurang masif sedangkan acaranya sebenarnya banyak. Gitu. Menurut Ave gimana? Selain acaranya makin banyak, produksinya makin pada bagus. Ya tau lah zaman dulu kan ketika kita masuk jadi manggung di sebuah festival tuh seringkali ada aja lah gitu ya cerita-cerita yang duh ini harusnya begini harusnya begitu gitu kan. Nah zaman sekarang tuh udah berasa masuk ke festival gitu ya mau manggung tuh berasa jauh lebih enak, produksi yang lebih rapih. Harusnya dengan tambah banyaknya festival, dengan tambah banyaknya IP show, biasanya akan tumbuh juga band-band barunya. Iya karena jadi motivasi kan, gue mau main di acara itu misalnya. Kayak 500 meter dari rumahnya tuh ada konser seminggu sekali, sebulan sekali. Masa gak gemes sih dia pengen lihat gitu kan. Iya. Tuh berisik mulu di venue itu ada apa Ada sih? apa sih? Nah Iya. gitu. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Pendapat kalian tentang konser-konser yang intimate, yang dekat dan terkonsep gitu, ngelihatnya gimana? Gue sih menyenangkan sih.
Selalu Secara menyenangkan ya ketika main di energi panggung ya, yang kayak iya. gitu ya. Wah, beda ya secara apa ya? Lo transfer emosi secara dua arah penonton, dari kita yang di atas panggung ke penonton yang di bawah tuh. Apalagi jarak panggungnya nggak jauh, terus panggungnya ya levelnya lebih tinggi sedikit aja lah. Iya, Nggak usah nggak terlalu tinggi tinggi banget banget, gitu. iya, Wah, benar. itu terbaik sih gitu. Oh. Lo bisa langsung sorong mic ke Iya, mereka, Iya. langsung stage dive. Aku ngeliat ke sebuah festival, mungkin karena aku juga sering datang, aku sering datang buat nonton gitu. Iya. Jadi kalau untuk aku datang dan nonton, aku lebih suka festival yang besar lah. Oke. Lightningnya mewah Iya. gitu, yang layarnya Produksinya tuh, masif gitu iya, ya. yang gitu. Hmm. Festival-festival begitu banyak jajanannya. Oh iya. Ya kan? Iya, Dan aku benar. biasanya kalau datang tuh pasti sama istri sama baby lah, sama anak lah. Kalau bisa milih, aku akan selalu pengennya yang Iya. kecil, panggung stage-nya. Iya ya. Walaupun pasti banyak band yang misalkan tadi yang baru-baru yang lagi emerging gitu-gitu pasti bermimpi untuk bisa punya manggung yang di stage gede gitu. Oh. Mungkin gak sih maksudnya kan? Iya, mungkin nggak apa-apa. Itu banyak juga orang yang wajar sih. Iya, gue Dan- bermimpi pengen menjadi headliner Iya. utama misalnya. Iya, wajar. Yang dimana tuh pasti kan panggungnya gede. Iya. Tapi mungkin vibe-nya. Cuman ketika lu udah bisa merasakan dua-duanya, oh ini emang lu akan selalu merindukan suasana Yang intimate. show intimate sih kayak gitu sih. Dan lu selalu pingin kembali ke situ sih. Oke. Aku tahu ternyata aku pengen yang intimate. Itu gara-gara waktu itu manggung di salah satu festival gede lah. Manggungnya jamnya bagus, penontonnya banyak. Ya. Iya. Tapi aduh, ini kalau dibikin intimate, nah ada perasaan Iya. itu tuh. Oh. Padahal itu panggungnya gede. Iya. Iya. Anjing ini kalau intimate tanpa Lebih seru barikade lagi nih gitu. Iya. Ada festival yang Ave suka gak so far? Yang ditungguin banget mungkin untuk ada lagi di tahun ini gitu ada gak? Hammer Sonic mungkin ya? Hammer Sonic ya? Iya Hammer Sonic ya. Ya mungkin ya karena headlines ya. Karena band-band yang mereka bawa sama ya karena aku suka sih. Suka datang ke festival besar, suka jajannya, Iya. suka duduk gitu, Iya, duduk iya, makan, iya. diem nungguin sesuatu. Kayak piknik ya? Iya. Itu sangat escape lah buat aku tuh. Iya. Pelarian yang mantep gitu. Oke, nah yang berikutnya ini kalian harus menjawab dengan jujur. Sebenarnya dari tadi juga jawabnya jujur, gak ada yang bohong ya? Aku sih nggak ada ya. Nggak ada, iya. Iya. Kayaknya kita berasumsi semuanya juga tadi Iya. jujur kok. Jujur kok. Udah Jujur. tenang. Iya, ya kan? Ya kan? Aku masih manggil A gak sih? Boleh. Ah, boleh. Bebas lah. Bebas. Oh iya. Oke. Pernah Jawab nggak lo ngerasa ada satu personil band yang sebenarnya nggak layak tapi masih dipertahankan? Aku dulu. Bebas. Sud. Sweet. Nah. Berarti siapa? Berarti kamu Gua dulu. kalah. Iya. Jujur. Iya dong. Kayaknya gua sih ya kan. Harusnya udah gak dipertahankan. Main aman. Diplomatis. Enggak, bener. Yang tadi Ve yang lu cerita di belakang. Udah spill aja ya. Iya. Spill aja. Yang gaya rambutnya apa tadi lu bilang? Gak ada ya. Iya. Jawab jujur ada. Pernah. Jawab Oke. jujur pernah banget. Oke. Tapi akhirnya dia keluar juga kok. Akhirnya dia quit juga. Oke. Tadi kayak belum keluar deh yang lu bilang. Itu beda band. Itu beda lagi beda. Iya, itu beda band. Itu beda-beda ya? Udah beda konteks tuh ya? Beda-beda. Iya, oke. Jawab 2 kali, jawab jujur. Ada juga masih sampai hari ini ada. Itu udah jujur banget tuh. Gila, bahkan ada yang masih sampai sekarang. Jujur Li ya. Oke. Menurut kalian lebih penting idealisme atau uang di musik? Ini jawab jujur juga. Pernah ngorbanin salah satu apa enggak? Wah gak bisa. Gak ada yang gak lebih penting. Mhm. Kenapa gue bilang dua-duanya harus saling mendukung. Mhm. Entah itu lu make it di idealisme lu, Mhm. menghasilkan uang, Iya. sih akhirnya bisa menghidupi lu. Iya, with your own way gitu berarti ya. Atau pada akhirnya, lu gak bisa dapat itu melalui idealisme lu, cuman akhirnya lu ya Berubah. mencari di luar itu. Oke. Cuman lu tetap bisa menjalankan. Jadi itu Oh. sesuatu yang gak terpisah sih sebenarnya. Oke. Kalau menurut gua ya. Subsidi silang ya. Subsidi silang bang. Gitu. Ya. Ave? Dua-duanya memang penting. Mhm. Tapi kalau disuruh milih, Mhm. mungkin aku akan pilih duit ya. Mhm. Karena jadi Strangers itu untuk menjalankan idealisme kita, salah satu hal yang ingin kami kejar waktu itu adalah kami ingin mixing di orang Amerika namanya Cody lah. Dia yang mixing banyak band lah, salah satunya Falling Rivers. Mhm. Idealisme kami itu ingin maksain lah gitu. Mhm. Ideally itu kita mixing di sana. Nah gitu. Mhm. Sayangnya dia tuh nggak mau dibayar pakai
fame ya. Buat aku sih akhirnya uang sangat penting. Dua-duanya penting. Betul. Tapi aku rasa uang, kalau ada uangnya kita bisa menunjang si idealismenya juga iya, gitu ya. kita bisa ngegas idealisme makin kenceng lagi gitu. Duit. Sorry. Lanjut ya, ini masih menjawab dengan jujur nih. Ada nggak lagu yang sebenarnya kalian benci, tapi paling suka sama orang? Jujur Li, gue nggak benci lagunya. Tapi lebih ke keterbatasan teknis. Jadi gue mengharapkan bisa gak sih gak dibawain, tapi mau gimana lagi. Jadi lagu-lagu ya keterbatasan gue ya gak baik lah dalam urusan vokal bernada. Jadi ya kan urusannya teknis banget. Jadi lagu-lagu di sewaktu gue di Burger Kill. Kesebut juga akhirnya. Yang kesebut juga. Sewaktu. Dari tadi kan inisial doang ya. Iya, atau kayak cuman hint doang. Iya. Kesebut juga ya. Ya, lagu-lagu yang membutuhkan clean vokal itu gue sangat payah di situ dan itu harus dibawakan. Gitu. Oke. Jawab jujur nggak ada. Nggak ada. Jujur nggak ada. Tapi gara-gara jawaban tadi, akhirnya aku jadi kepikiran di Strangers tuh ada single pertama kami judulnya Berhala. Aku sebetulnya agak bosan membawakan Berhala dengan aransemen yang itu gitu. Dengan aransemen aslinya. Aku tuh kepikiran pengen merubah gitu. Berikutnya lagi, pernah ribut gede soal arah musik atau cara kerja di dalam band yang akhirnya mungkin hampir bubar. Sampai hampir bubar doang kan? Iya. Jujurnya sering. Karena aku lumayan seneng ketika produksi lagu, proses kreatif tuh aku seneng banget direcokin oleh orang kreatif lain. Setuju. Kayaknya di band gue sebelum Burger Kill sih, kayaknya di Carnivore. Sempet ribut besar dengan salah satu personil. Cuman waktu itu lebih ke kehadiran. Dia nggak ada gitu. Ya, dia jadi ada kecenderungan ke prioritas yang lain gitu. Dan maksudnya itu kan nggak langsung ribut, sebenarnya itu sesuatu yang menumpuk. Kan Akumulasi lah. Teguran dulu gitu-gitu mungkin kan awalnya. Sampai akhirnya ngomongnya kencang. Waktu itu gue sebenarnya sebatas oh ya udah selesai and then besok kita bisa kembali. Cuman akhirnya dia kayak gue udah nggak bisa di sini. Ya, gue keluar aja deh. Gitu. Cuman akhirnya bandnya juga jadi nggak excited lagi sih di band tersebut gitu. Ibaratnya gue kehilangan teman yang sefrekuensi lah. Iya. Jujur kangen ngeband nggak tapi? Mungkin kan lo udah nggak di Burger Kill sekarang, mungkin ada kemungkinan ngaktifin Carnivore lagi atau bahkan bikin band baru. Kangen ngeband ya enggak sih. Cuman kalau ada tapi enggaknya juga ada gitu. Pas banget sih momennya pas gue lagi selesai dengan Burger Kill. Ternyata clothingan gue Helion lagi inilah lumayan membutuhkan gue untuk hadir setiap hari gitu. Terus ya itu juga kan gue baru punya baby. Sama kalau Carnivore tuh minimal ada drummernya harus si Oces, gitaris harus Aryo. Ya itu maksudnya ada dua orang itu gue Ayo. Dan mungkin kayaknya lebih ke kita mulai dengan proyek-proyek reuni dulu kali ya. Kalau Ave mau berencana nambah lagi gak Ave? Udah ada Strangers, After Coma, mungkin masih kurang sibuk nih gue. Anjay. Pengen sih, aku sebenarnya pengen nambah project lagi satu ya, yang emang unik lah, yang emang beda gitu, yang emang unik beda tuh maksudnya dari bandku yang lain. Iya. Aku tuh sekarang lagi pengen bikin grindcore mungkin ya. Tapi ada selipan hardcore juga. Terus musiknya pendek-pendek. Boleh dong masing-masing kasih rekomendasi mungkin 5 band baru lokal buat Super Friends nih, dan alasannya kenapa band-band ini kalian sebut dan worth it gitu untuk dipantau. Aku waktu itu ke Hook sama salah satu submission. Nama bandnya tuh Fasted. Dia udah ada YouTube-nya, udah ada MV-nya beberapa. Awalnya tuh ke Hook gara-gara banyak yang komen ini mirip banget sama Strangers katanya. Agak bingung ya kalau anjing apa aja ya. Cuman gue highlight ada beberapa band dari satu daerah. Itu di kota Kupang, NTT. Itu ada namanya Komonarki. Itu dia hardcore punk. Terus satu lagi ada The Tapleuk. The Tapleuk tuh artinya lu keluyuran gitu. Nah itu dia apa ya, skapang gitu. Yang kedua mungkin aku akan
shout out si Eternal dari Bandung. Dia band yang lumayan hebat untuk nyari perhatian. Oke. Ngomongin caper, mereka salah satu yang oke lah. Oke. Eternal. Terus satu lagi si Claude. Oke. Dia dari Aceh. Oh. Dia menarik, si Claude menarik karena dia musiknya modern. Dia full of anger juga, tapi gayanya sangat berbeda, nggak seperti Anger Stranger dan serapih itu ketika live ya. Oke. Serapih dan semenarik itu si Claude. Ya itu Claude, fun. Oke. Sebenarnya ya bandnya udah nggak baru-baru banget sih, dan maksudnya udah di skena udah dikenal. Ya. Baru rilis single juga kemarin, Prejudice. Ya itu sekarang nih kecenderungannya mereka semakin heavy. Kecenderungannya dulu berangkat dari hardcore, sekarang semakin apa ya, arahnya ke Dying Fetus. Jadi sama terakhir Last one. Incinerated kali ya, old school death metal. 2 lagi berarti, Fe? 2 lagi, aku dari Bali. Past Fiction nama bandnya. Oke. Dia itu, aku awal tahu dia itu gara-gara gitarisnya ngonten juga sama kayak aku. Dari Bandung, Alice. 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 Ya. Udah denger yang baru? Udah. Anjir. Waktu rilis si Alice, aku pikir vokalisnya keluar. Karena mereka cuma instrumen doang gitu, instrumen depannya, terus tiba-tiba Dika yang nyanyi. Tiba-tiba anjing ini kok Alice jadi kayak collapse anjing. Tiba-tiba baru masuk di tengah vokalisnya. Oh. Musiknya agak berubah sih. Oke. Kamu sangat beruntung kalau kamu ngikutin Collapse dan Alice bersamaan. Terus mengalami Ketemu ini. Iya, sangat beruntung. Oke. Karena ini kayak gabungan jadinya ya. Iya. Dan tadi kan sesuai tema kita juga ini kan kebangkitan musik cadas di Indonesia. Menurut kalian mungkin prediksi 5 tahun ke depan? Kalau kita tumbuhnya segini terus aja ya. Nggak usah tiba-tiba ada breakthrough Yang yang luar spike biasa. banget Ya, gitu. nggak usah tuh. Kita tumbuhnya gini aja slow ini. Aku rasa 5 tahun ke depan market akan sangat lebih siap. Oh. Audience tuh semakin siap. Dari harga tiket itu yang pertama. Harga tiket tuh makin mahal tapi mereka masih tetap pada beli. Terus harga merch dan jumlah merch yang terjual. Oke. Itu kerasa banget makin kesini makin naik. laku ya. Iya. Kalau menurut lo gimana, Nal? 5 tahun ke depan scene-nya bakal seperti apa? Ya, gue setuju sih dengan yang Ave bilang. Lebih baik dia naiknya nggak terlalu kaget banget, Iya. tapi pelan-pelan. Jadi market juga lebih enak ya, lebih siap ya. Slow but sure ya. Iya, cuman ya itu menurut gue yang harus diperhatikan banget tuh yang keributan yang sering terjadi, pemukulan-pemukulan. Kita balik lagi kayak Mundur lagi. Iya, mundur lagi. Akhirnya jadi dilarang, image-nya jadi negatif gitu. Iya. Mungkin kan ini adalah sesuatu atau sebuah bidang yang niche, dalam artian mungkin ketika ditanya sama orang tua, Ave ngebandnya apa sih? Kalau Ave enak, bokap mah aman gitu. Cuman karena buat Superfans mungkin yang enggak, musiknya ngeband musik metal emang ada duitnya. Iya juga ya. Nah, gimana caranya, mungkin ini tips buat Superfans juga, gimana caranya kalian bisa bertahan di scene musik ini dan memang menjadi profesi gitu, jadi kerja. Sayangnya ini Indonesia ya, kita belum bisa melihat seperti kayak Eropa atau Amerika. Musisi metal Masih lebih banyak. Bisa kaya raya di luar mah. Iya, bahkan yang ini ya, maksudnya yang lebih spesifik lagi secara genre metal gitu atau hardcore, maksudnya sampelnya banyak di sana yang bisa make it gitu. Nah, kalau di Indonesia masih sangat bisa dihitung dengan jari. Jadi ya lu tetap kalau pengen ngeband ya lu bikin musik sekeren mungkin, tapi ada baiknya ketika itu nggak make it, lu punya Backup plan. backup B. plan lah, Iya. atau pendapatan di luar itu untuk mendukung ya itu lu pengen tetap ngeband. Benar. Fe, gimana Fe? Survive ya. Kalau emang pengen jadi pemain bandnya gitu, iya harus mau mempelajari banyak hal banget. Karena aku rasa udah jadi pemain band zaman sekarang hari ini di Indonesia, aku rasa udah nggak bisa cuman bisa main musik doang. Cara marketingnya. Iya, marketingnya. Kamu harus menguasai cara ngebisnisnya. Gimana Personal branding juga kayaknya ya. Ngaruh juga. Personal Branding itu juga. Ngaruh. Leverage juga tuh kayak Iya. untuk band yang lu lu bawakan gitu ya kan. Pasti. itu akan sangat helps ya. Iya. Gimana Iya. cara nge-branding orangnya atau bandnya. Nah, kalau misalkan tadi kan Ronald juga bilang sayangnya kita di Indonesia. Karena kalian juga udah pernah manggung luar negeri. Perbandingan scene musik ekstrim di luar sama di sini kayak gimana sih emang? Waktu manggung di luar,
aku rasa mereka punya daya beli yang lebih kuat. Kuat. Iya. Mungkin karena ya itu berhubungan dengan ekonomi negaranya mungkin ya, aku juga nggak tahu, atau mungkin mereka punya rasa apresiasi yang lebih besar ke seniman, mungkin aku juga nggak tahu. Tapi yang pasti mereka punya daya beli yang lebih besar. Oke. Kita bawa merch itu sangat mungkin habis, tuh sangat mungkin. Kemungkinan jauh lebih besar ketika kita manggung di luar. Lalu juga secara kualitas dari festival gitu. Oh yes. Iya kan. Banyak hal-hal out of the box yang anjing mereka bikin kayak gini. Kepikiran seniat lagi ini, gitu. konsepnya gitu. Kayak misalnya di waktu itu BK di Wacken tuh dia ada panggung yang bertema Mad Max. Oh iya. Dunia Mad Max itu Kayak emang post-apocalypse gitu iya, ya. post apokalips itu emang seperti itu gitu dibuatnya gitu. Kalau ngomongin soal penonton kita Super Friends, gue yakin juga banyak yang umurannya masih muda-muda, Gen Z gitu kan. Tadi kan kita juga bilang kalau Gen Z sekarang lagi prime nih. Ya. Berarti kan ada kemungkinan lu bersinggungan sama Gen Z misalkan dari sisi pekerjaan. Ada nggak hal yang dipelajarin dari generasi bawah kalian? Aku sempet nanya ke keponakan berarti ya. Iya, ke keponakan aku. Karena aku ngonten juga. Sosmed apa yang dia pakai? Ya. Apakah pakai Instagram kah atau TikTok atau YouTube apa, atau TikTok ya. atau apa gitu. Ternyata jawaban mereka adalah TikTok adalah yang nomor 1. Mereka yang paling sering tuh buka TikTok. Ya. Akhirnya aku coba dan bener ya TikTok Works gitu. ya? Iya, works gitu. Iya. Itu salah satunya. Sosmed berarti ya? Itu dia. Kalau gue referensi sih, band-band baru sih. Lo kalau misalnya main di band, pernah nggak manggung di acara event sepak bola atau kayak community supporter gitu, pernah nggak? Ada tawaran gitu, pernah nggak? Aku tuh sempet ngebantuin pas band kan. Terus kebeneran si pas band kan ada lagu bola. Iya. Lagu klub Persib. Ya jadinya salah satu acara yang ya minimal setahun sekali ada tuh acara si Sepak Persib bola ya? ya. Acara yang related dengan sepak bola gitu. Iya. Dan ya energinya ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Hah? Lu pernah Nal? Gue nggak tahu sih, tapi kalau kayak Flower City Festival tuh Oh iya. itu tuh berangkat dari ini ya, maksudnya Iya. fans bola ya. Iya. Oh iya ya? Iya fansnya. Cuman emang waktu Persib. itu tapi nggak terlalu berasa bola-bola banget, dia udah ya berangkatnya dari ini ya, komunitas bola kayaknya. Cuman makin kesini kayaknya jadi kayak festival pada umumnya aja Oke. gitu. Iya. Oke. Itu sih yang bisa gue ngeh. Dan menurut kalian kenapa banyak musisi sekarang gitu ya yang vokal soal klub sepak bola tertentu? Gue pengen orang-orang tahu kalau gue ngefans dengan sepak bola klub A atau klub B gitu. Menurut kalian gimana? Apakah memang pengen nge-grab fans bola klub tertentu supaya emang fansnya dia juga bisa makin banyak? Karena kan fans klub bola juga Ya, bisa juga sih worldwide sebenarnya. kan. Ya, Itu pasti bisa. sih itu. Itu Iya. pasti Pasti jadi salah sih. satu parameter Iya, pasti mikir sih gue sih setuju. itu. Iya ya. Salah satu persamaan menurut gua musik dan sepak bola adalah fansnya kan sama-sama loyal. Yang dimana kalau misalnya loyal berarti merchandise-nya dibeli untuk memang support bandnya, penyanyinya ataupun klub bolanya gitu. Pendekatannya tapi menurut kalian sama nggak? Kalau misalkan secara orang yang pakai kan emang terlihat kalau gue suka dengan band A, gue suka dengan klub bola B, dan gue pengen support mereka gitu. Nah, tapi pendekatannya sama nggak sih mungkin dari level apa marketingnya mungkin? Mungkin mirip ya. Mirip ya? Mungkin mirip ya. Tapi mungkin di bola ada bonusnya lagi. Di bola kan ada nama tuh di belakang. Betul. Nah itu kayaknya bisa lebih Iya. bisa lebih di push lagi tuh Iya. lewat situ gitu. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Nah, sekarang kita masuk ke sesi opini. Oke, yang pertama kita minta opini kalian tentang Seringai. Wow. Dengan memperkenalkan dua personil additional yang baru. Iya. Dan langsung ada video klip untuk dua lagu yang baru. Ya. Oh di additional itu tuh. Additional kan itu ya? Oh, oke, Additional oke. player. Dulu itu di Bandung sempat ada obrolan kira-kira gitaris dari sebuah band kalau nggak bisa itu siapa yang cocok nggantiin ya. Terus waktu itu sempat ngomongin pas band lah, kalau Om Bembeng nggak bisa itu siapa kira-kira yang cocok. Terus si band lain siapa. Dan waktu Seringai aku nyebut yang cocok adalah Angga, aku bilang. Dan bener aja. Dan bener aja. Wah Iya. mantep juga Pak. Dan jujur waktu teaser keluar
ini adalah salah satu atau mungkin pertama kalinya kali ya, satu-satunya aku nyalain lonceng untuk bener-bener nunggu karena aku pengen tahu. Iya, penasaran ya. Iya, nyalain emang pengen tahu, apalagi di Instagram udah banyak yang komen oh jadinya 2 ya, 2 gitaris. Yang udah anjing nih orang-orangnya tahu dari mana nih. Iya. Tiba-tiba masuk dua kan jadi penasaran banget gitu. Betul. Iya. Kalau aku sih opininya salah satu keputusan yang bagus Tepat banget ya tepat. Kalau lu gimana Nalt ngeliatnya? Wah, big deal ya. Maksudnya sosok Om Ricky yang begitu menurut gue sangat sakral ya di Seringai. Cuman ternyata gue baru tahu, ternyata edisional ya. Live, edisional untuk live ya. Rekaman juga. Oh iya. Ya maksud gue itu udah paling ideal sih. Maksudnya terus ditambah juga gak hanya 1 orang, ada 2 orang gitu. Betul. Kita lanjut ke image yang berikutnya. Ini buat Super Friends yang kita di Spotify bisa langsung ke YouTube-nya Super Talks ya. Ini ada list band-band yang bakal segera rilis karya. Tadi yang kita omongin sebelumnya, Seringai. The Sigit juga mau rilis. Yes. Ya kan? Udah ada juga, udah keluar ya. Terus ada Pure Wrath. Ada Exhumanation. Beside ya. Yoi. Oke. Terus ada Zaf, Festivalis, Suri, Billfold, Rapture, sama 1112. Mana yang paling kalian tunggu-tunggu? Kalau aku nungguin Seringai, The Sigit, Beside, dan Billfold. Kalau Seringai dan Sigit kan udah terlanjur rilis ya, gue udah dengerin gitu. Yeah. Cuman dari rilis ini kayaknya yang gue penasaran Pure Wrath, Exhumation juga, Beside kalau gak salah vokalis baru ya. Yes. Jadi mungkin buat Super Friends nih, terakhir nih dari kalian, buat Super Friends tadi mungkin yang pengen ngeband, jalurnya di musik ekstrim, cadas, atau pengen berkecimpung tapi mungkin masih ragu-ragu, iya gak ya di musik ini bisa hidup gak sih gue gitu. Kebetulan aku sering ngonten soal ini, terus aku juga sering ada talk show juga ke beberapa daerah soal ini. Aku rasa possibles, asalkan nguliknya jangan musiknya doang. Oke. Harus berani ngulik gimana cara marketingnya, harus berani ngulik gimana cara bisnisnya biar dapat duitnya, harus berani ngulik nge-brandingnya. Oke. Terlebih sekarang semakin mudah ya untuk lo bisa mempelajari itu semua ada di internet. Dan sekarang yang makin gilanya AI agent yang bisa membantu lo merumuskan market apapun itu mau press marketing, release lah, marketing ya gitu. Itu bisa sangat semuanya. membantu ya, maksudnya. Membantu, tapi bukan lu plug-plug apa yang ini lu langsung pakai itu. Betul. Sebenarnya lu harus adjust lagi gitu, harus disesuaikan dengan apa yang lu butuhkan gitu. Betul. AI itu tools lah. Tools. Nggak bisa dijadiin guidance full. Iya, benar. Sama kalau menurut gua kita ngalamin ya ketika dulu kita masih bocah mau mulai berkarya, pasti ada tuh gesekan dengan abang-abangan senior yang udahlah men, maju aja terus cuek lah. Abang-abang. Sekarang juga kayaknya makin nyantai lah harusnya. Seharusnya, semoga kan. Siap, kalau gitu terima kasih banyak Ave, Ronald juga thank you banget. Sama-sama. Super Friends juga jangan lupa cek episode-episode kita yang Super lainnya. Friends. Silahkan subscribe juga di Super Talk. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Nama gue Riwi Caksono, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye Super Friends. Bye Super Friends.